warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu dalam pelajaran sejarah. Materi kita saat ini akan membahas tentang perburuan mutiara dari timur. Ya, akan membahas tentang perburuan mutiara dari timur. Sebelumnya akan Ibu absen dulu siapa yang tidak masuk ya. Ade Kurniawan, Alfionita, Erwin Mayori, Fakih Subhanuddin, Kunia, Muhammad Amir, Ririn Karina, Santi, Sabia, Taufik, Yeti, Yohana, Latifah, Runti. Oke, jadi yang nggak masuk adalah Erwin sama Fakih. Untuk materi perburuan mutiara dari timur, diharapkan kalian nanti akan membuat karya tulis tentang perburuan mutiara dari timur. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat membuat karya tulis. Kita telah setiap tanggal 17 Agustus kita melakukan upacara apa? Kemerdekaan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kita telah merdeka, yang sebelumnya Indonesia telah dijajah. Negara apa saja yang menjajah Indonesia? Ya, oke. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Yang tinggi siapa? Edi. Oke. Ya, coba amati gambar ini. Semuanya ya, perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar apa ini? Gambar Iya. Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Amir Bu. Amir, silakan. Siapa dan dari mana tokoh-tokoh tersebut Bu? Siapa dan dari mana tokoh-tokoh tersebut? Sebenarnya kelihatan ya, itu ada tulisannya, cuma mungkin dari belakang nggak kelihatan, makanya Amir bertanya. Iya. Siapa dan dari mana saja? Oke. Bu, nanya Bu. Ya, siapa? Alvin Bu. Alvin. Nanya apa Alvin? Mengapa tokoh-tokoh tersebut melakukan penjelajahan di Dunia Timur? Mengapa tokoh-tokoh tersebut melakukan penjelajahan ke dunia timur? Ya, silakan. Siapa lagi? Ini Bu. Daerah mana saja di Indonesia yang berhasil didatangi? Daerah mana saja yang berhasil didatangi? Terus ada pertanyaan lagi? Siapa namanya Neng? Latifah. Apa yang dilakukan tokoh tersebut di Indonesia? Apa yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut di Indonesia? Bu. Ya, ada lagi satu Ya. pertanyaan. Bagaimana sikap bangsa Indonesia menghadapi kedatangan tokoh-tokoh asing tersebut? Bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi kedatangan bangsa-bangsa asing? Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman kalian. Nanti akan Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Ya, saya bagi saja sekarang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Untuk pertanyaan nomor 1, Ibu minta kelompok 1 dan kelompok 5 untuk membahasnya. Ya, tadi sudah dituliskan pertanyaannya anak-anak? Sudah. Silakan kamu nanti kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 2 dan kelompok
7 akan membahas pertanyaan nomor 3 dan kelompok 4 dan kelompok 8 akan membahas pertanyaan nomor 4. Ya, silakan kalian lakukan diskusinya. Silakan lakukan diskusi. Silakan diskusikan. Konstantinopel beda ya sejenis itu. Ini Rusia di Ya. Silakan didiskusikan. Gimana, ada yang sulit? Kira-kira sudah didiskusikan? Sudah. Ya, silakan ditulis dulu ya biar jelas ya.
Ya, silakan. Ya, ini ya. Ya, silakan. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia adalah diawali dengan adanya perang salib yang mengakibatkan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Hal ini menyebabkan kota Konstantinopel ditutup bagi Eropa, mengakibatkan orang Eropa berubah untuk mencari jalan sendiri untuk memperoleh rempah-rempah. Didorong dengan adanya perbaikan di bidang navigasi, ditemukannya kompas, adanya Renaissance, humanisme, serta teori heliosentris yang menyebutkan bumi itu bulat, mengakibatkan orang-orang Eropa pergi ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Iya, bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, kelompok mana? Ya, silakan Neng. Tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia yaitu untuk mencari 3G, goal, glory, dan gospel. Pengertian dari goal sendiri yaitu kejayaan, sedangkan glory itu goal itu kekayaan, sedangkan glory kejayaan, sedangkan gospel agama. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan tujuan mencari kekayaan, kejayaan, dan untuk menyebarkan agama. Ya, itu pertanyaan yang nomor 2. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke dunia timur. Pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan Neng jawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu faktor penyebab Nusantara jatuh ke dalam kekuasaan bangsa Barat. Karena Nusantara atau bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan sumber rempah-rempah, sehingga bangsa Barat mencari rempah-rempah dan mendatangi Nusantara untuk mengambilnya. Dan mereka mengambil dengan berbagai cara sampai kemudian Nusantara jatuh ke tangan bangsa Barat. Iya, bagus sekali jawaban dari kelompok berapa nih? Kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, kelompok mana? Ya, Saya silakan. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bertanya tentang siapa saja dan bagaimana dan bangsa Eropa mana yang melakukan penjajahan samudra, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok penjajahan, yaitu berasal dari Spanyol dan Portugis. Di Spanyol tersebut ada tokoh-tokoh yang bernama Columbus, Magalhães, Sebastian Elcano, dan Hernando Cortés. Dan sedangkan dari Portugis sendiri terdapat ada tiga tokoh, yaitu Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan juga Alfonso. Ya, itu jadi penjelajah dunia ya, ada dari bangsa Spanyol dan ada juga dari bangsa Portugis. Ya, jadi anak-anak, datangnya bangsa Barat ke dunia timur itu karena ada faktor yang dari Eropa dan ada faktor yang dari bangsa Indonesianya. Dari Eropanya, mengapa mereka pergi ke dunia timur? Diantaranya karena jatuhnya kota Konstantinopel Turki, sehingga daerah Konstantinopel ditutup oleh Turki. Orang Eropa tidak bisa untuk membeli rempah-rempah di Konstantinopel, sehingga orang Eropa pergi sendiri mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, kebetulan Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga tujuannya kemudian ke dunia timur, salah satunya ke Indonesia. Bahkan pusat dari rempah-rempah itu ada di Indonesia. Barangkali ada pertanyaan lain atau kalian sudah jelas semua? Sudah jelas. Oke, sekarang nanti untuk pertemuan yang akan datang, Ibu minta kalian sudah membuat karya tulis tentang perburuan mutiara dari timur. Karya tulisnya ditulis di kertas folio bergaris saja. Ya, minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya, yaitu tentang imperialisme dan kolonialisme, tentang macam-macamnya dan sebagainya. Sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah, coba ditayangkan, Nek.
Nggak apa-apa. Soalnya ibu kelompoknya sama. Oh.